wabil khusus kepada sahibul hajat. Pada pagi hari ini adalah Ibu Haja Elis Zakia Darman dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersahabah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir kemarin di mana di pusat di Sinarasa, guru kita kembali menegaskan bahwa kalau seseorang bermakmum kepada rajulun soleh, rajulun waroi, kata bahasa apa? Ya. Kadang menyampaikan rajulun soleh atau rajulun waroi, maka seberantakan apapun ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam segala aktivitas ibadah kita bermakmum kepada rajulun waroi, kepada rajulun yang soleh, ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita punya imam yang kamil mukamil. Ya. Jadi meskipun kita dalam segala hal kita memang harus ikut Abah. Yang dimaksud dengan rajulun soleh itu Abah Awas menyampaikan adalah Abah Anom. Jadi zaman Abah Anom. Nah sekarang kita rajulun soleh, rajulun waroh yang guru kita. Kita bermakmum kepada guru kita. Ya, dalam sholat kita bermakmum kepada guru kita. Perihal waktunya di awal waktu. Ya, juga bukan hanya di sholat yang di awal waktu, tapi surat-surat yang kita baca juga kita ikut kepada guru mursyid kita, kepada rajulun soleh. Ya. Dalam hal ibadah yang lain, puasa ikut, zikir kita ikut. Kalau itu kita lakukan, pasti semua ibadah kita, seberantakan apapun kata Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berantakan, bacaannya berantakan, ingatannya juga mungkin masih kemana-mana. Tapi kita bermakmum kepada rajulun waroi, salat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya juga kita ikut guru kita. Maka seberantakan apapun zikir kita, ya kita pasti ngakuin zikir kita ini masih acak-acakan. Ya, masih acak-acakan zikir kita. Ya, gerakannya juga masih acak-acakan. Mestinya kanan kiri, kebalik jadi kiri kanan. Mestinya zikir jahar, malah nunduk aja zikirnya. Ya. Dan ibadah yang lain, makmum kepada rajulun warai, rajulun yang wirai, pasti kata Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena yang dilihat adalah imamnya. Ini makanya dalam Islam secara syariat pun imam ini harus selektif. Imam ini diutamakan yang jadi imam ini yang seperti ini, yang seperti ini. Ya, secara syariat yang Islamnya lebih duluan, yang bacaannya paling gak bagus, yang umurnya lebih senior, yang kekayaannya itu sama jadi pertimbangan. Ya. Dan guru kita menegaskan kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang belum ditalkin. Nah, ini. Kita nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalkin. Karena orang yang belum ditalkin, sepinter apapun dia, tetap ibarat orang buta. Ya, buta bukan buka mata lahirnya, tapi buta mata batinnya. Man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma. Ya, orang yang di dunia ini buta sampai akhirat juga akan buta. Ya.
Bukan mata lahirnya, tapi buta mata hatinya, tidak ada bimbingan dari seorang guru musik. Ya. Meskipun dia itu seorang yang alim dalam bahasa guru kita, meskipun pesantrennya 1.000 lantai, santrinya ribuan, belum ditalkin, belum punya apa-apa. Dan sejarah membuktikan Imam Ghazali yang begitu pinternya luar biasa, punya julukan Hujjatul Islam, tapi dia belum bertorekoh, belum ditalkin, belum ditalkin, sholatnya masih berantakan. Ini diketahui oleh adiknya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ini dua kakak beradik ini, yang kakaknya Imam Ghazali kutu buku, rajin baca, pinter, cerdas dalam hal keilmuan apapun menguasai. Nah, adiknya ini biasa aja, tapi dia ahli toreko. Udah ditalkin dari muda, sudah wirid, sudah zikir, sudah ditalkin dengan zikir. Nah, akhirnya apa? Ketika disuruh makmum kepada kakaknya, oleh ibunya, Ahmad, kamu makmum kepada kakakmu Ghazali. Tapi baru rokaat yang pertama, Imam Ahmad sudah ngelihat darah kakaknya ini dalam sholatnya, ngelihatnya darah. Akhirnya Imam Ahmad ini mufarokoh, misah, nggak mau makmum kepada kakaknya. Kenapa? Ini tahu Imam Ahmad ini kakaknya sholatnya tidak konsentrasi, tidak ada khusyuk, tidak ada hadir kepada hati kepada Allah. Dan memang terbukti ketika ditanya. Jadi Imam Ghazali ini ketika jadi imam lagi nulis kitab fikih dalam bab haid, menerangkan darah merah, darah hitam, darah yang setengah ini, teringat sampai ke sholat. Nah, akhirnya Imam Ahmad ini memisahkan diri. Guru kita ngelarang. Jangan saya bermau kepada orang yang belum ditakdir. Ya, sekelas Imam Ghazali saja, yang pinternya kayak apa, yang sudah menjadi guru besar, ya, sudah nulis kitab, ini belum ditalkin, sholatnya masih ngawur, masih nggak ada konsentrasi. Ini Imam Ghazali, apalagi imam-imam yang ada di lingkungan kita. Bukan merendahkan. Ya memang kebenarannya seperti itu. Orang belum ditalkin, susah, nggak bisa. Imam Ghazali aja nggak bisa. Tapi setelah Imam Ghazali talkin, ngikutin adiknya bertoreko, ditalkin pikir, wih luar biasa, tambah cerdas. Karangannya tambah banyak. Yang paling monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini adalah pengaruh daripada talqin zikir. Makanya Zulhijjah itu ya huruf zalnya adalah zikir, wawnya adalah waro'i. Orang nggak akan bisa waro'i kalau tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seberantakan apapun kalau kita makmum, jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Jadi gimana? Makmum ikut apa? Meskipun kita sholat sendirian di Jakarta, di Jawa, di Bekasi, di Bogor, umpama sholat sendirian, tapi kita niat makmum kepada guru mursyid kita, pasti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belum ditalkin itu meskipun kiai itu seperti orang buta. Ya. Mau kita dituntun oleh orang buta, mau kita ngikutin orang buta. Ya. Kita ngikutin orang buta, kita mau nyebrang, dituntun oleh orang buta, ketabrak bareng nanti. Maka guru kita jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Nah, makmum kepada rajulun soleh. Kenapa? Karena guru kita pengarsa apa punya sifat namanya kamil mukamil. Kamil itu adalah sempurna. Ya. Mukamil itu adalah yang menyempurnakan. Memang guru kita sholatnya sempurna, gerakannya, bacaannya, tumakninanya, khusyuknya. Pikir guru kita juga sempurna, kamil. Ya. Maka imam seperti inilah
yang mukamil nanti bisa menyempurnakan kekurangan makmumnya. Kita sholat makmum kepada penguasa Allah. Sholat kekurangan. Pasti di karena kekurangan kita ditanggung, ditambal oleh guru kita. Kita zikir, banyak ngantuknya, banyak gerakannya yang mungkin salah tanpa kita sengaja. Bermaklum kepada guru kita, maka kekurangan zikir kita adalah ditambal, ditanggung oleh guru kita. Ya. Dan juga dalam hal apapun, semuanya kita maklum kepada guru kita adalah uh, pasti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi hal yang penting sehingga diulang-ulang oleh guru kita. Nah, maka bagi kita ikhwan tegian tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain kecuali bermakmum kepada guru kita yang merupakan rajulun wara'i. Nah, rajulun wara'i itu kalau kita bahas lebih dalam, ya ternyata dari seorang rajulun wara'i itu orang yang sudah wara'i kayak guru kita. Nah, pasti akan melahirkan rajulun soleh. Nah, dari seorang guru, seorang yang wirai akan melahirkan orang yang wirai. Jadi kalau orang tuanya wirai, anaknya juga jadi anak yang soleh. Ya. Maka diungkapkan dalam kitab Tafsir Munir ada satu sabda, Solahul abi awil jadi sababun li solahil waladi. Solehnya seorang bapak yang soleh atau kakek yang soleh itu menjadi sebab dari solehnya seorang anak. Jadi anak yang soleh itu lahir dari bapak yang soleh atau mbahnya yang soleh. Nah, jadi jangan mimpi punya anak soleh kalau kita sendiri nggak soleh. Kan sering kita dengar datang kepada Bapak, doain saya buat anak yang soleh. Bapaknya dulu yang soleh. Nah inilah dicontohkan oleh guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Punya seorang ayah namanya Abu Soleh Musa Janahi. Beliau adalah seorang pejuang yang tanpa pamrih. Sering puasa, bahkan 2-3 hari nggak makan, nggak nemu makanan udah biasa. Ya, pada satu saat beliau sedang sholat di pinggir kali, kemudian setelah selesai sholat ternyata ada apel yang hanyut. Karena lagi lapar, ada apel yang hanyut dimakan. Setelahnya dimakan, baru ingat, oh iya saya belum minta halal kepada sebuah apel ini. Akhirnya berjuang menelusuri sampai berjalan berpuluh-puluh kilo, mencari pohon apel yang ada di dekat kali. Ini pasti yang punya. Akhirnya ditelusuri ketemu. Ternyata ini kebun apel milik seorang yang soleh namanya Sayyid Abdullah Sum'i. Abu Saleh Musa Janaki minta halal, Pak. Saya mohon maaf, tidak sengaja makan buah apel yang hanyut. Saya yakin itu milik Bapak karena saya telusuri sungai ini yang ada pohon apel di dekat kali adalah punya Bapak. Ini Said Abdullah mikir ini anak pasti bukan orang sembarangan. Mau-maunya dia jalan puluhan kilometer hanya menghalalkan satu buah apel. Nah, maka Said Abdullah memberikan syarat, boleh halal yang kamu makan saya halalkan, tapi kamu ada syaratnya. Kamu harus merawat kebun apel ini selama 10 tahun tanpa digaji. Siap? Siap, kata Abu Soleh. Akhirnya Abu Soleh mulai hari itu merawat kebunnya Said Abdullah Sum'i 10 tahun tidak digaji. Setelah 10 tahun selesai, tambah 2 tahun lagi, jadi 12 tahun. Setelah 12 tahun, izin, oh tidak, kamu harus nikah dengan anak saya. Anak saya adalah orangnya seorang perempuan yang matanya buta, telinganya budek, mulutnya bisu, kakinya lumpuh, tangannya juga nggak bisa gerak. Kamu mau demi halalnya satu buah apel, Abu Soleh Musa Janaki sanggup Pak, akhirnya dinikahkan.
Begitu dinikahkan, kaget Abu Saleh Musa Janahi. Ternyata anak perempuan itu bukan buta, bukan tuli, bukan budeg. Bapaknya menjelaskan Said Abdullah, anak saya itu buta karena nggak pernah maksudnya buta, nggak pernah ngelihat yang haram. Maksudnya budek nggak pernah dengerin gosip-gosip yang nggak jelas. Maksudnya bisu tidak pernah ngomong yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya lumpuh tidak pernah melangkah kepada tempat yang diharamkan oleh Allah. Makanya tangannya juga, maksud tangannya ini lumpuh, bukan lumpuh nggak bisa gerak, tapi tidak pernah digerakkan oleh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya perempuan yang namanya Fatimah ini adalah perempuan yang suci dari orang tua yang wirai soleh seperti Abu Soleh Musa Janahi dan seorang ibu yang luar biasa Az-Zahra Fatimah, lahirlah seorang sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata solahul abi awil jadi sawabun li solahil waladi. Ya. Solehnya bapak atau mbah atau kakek menjadi sebab solehnya seorang anak. Ya. Jadi wirai, kalau kita wirai menjalankan yang disampaikan oleh Pangersa Allah, hati-hati, ini akan melahirkan generasi-generasi soleh. Yang kedua, bahwa orang yang wirai itu adalah akan menjadi sebab mendapatkan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazzatul zikri, lazzatul ibadah. So, salah satu penghalang yang membuat kita semua tidak merasakan nikmatnya zikir. Nikmatnya adalah ibadah karena adanya barang syubhat, mungkin bahkan barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadilah orang yang wirai, ya. Jadilah orang yang hati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam harta dan sebagainya. Supaya kita mendapatkan lazzatul zikir seperti petunjuk dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.